Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Selamat sore, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pancasila dengan dosen pengampu Bu Waudah yang di Universitas Tanjung Pura. Kami dari kelas C dan B akan menjelaskan tentang tokoh politik yang kinerjanya itu sesuai dengan Pancasila. Jadi kami semua akan menjelaskan tokoh-tokoh mana aja yang kinerjanya itu sesuai dengan Pancasila tersebut. Oke, baik. Kami akan mulai pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan mulai sekarang juga. Perkenalkan, nama saya Karina, NIM H1051251017. Di sini saya akan membacakan tentang Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau biasa lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah aktivis Revolusi Nasional Indonesia, guru, kolumnis, dan politisi yang diakui sebagai pelopor pendidikan di Indonesia selama pendudukan Belanda di Indonesia. Beliau adalah pendiri perguruan taman siswa, yaitu lembaga pendidikan pertama di Indonesia yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, beliau dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Sedangkan tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya ialah Tut Wuri Handayani, yaitu slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu nama sebuah kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 pada edisi 1998. Beliau juga dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden Indonesia pertama, yaitu Soekarno, pada tanggal 28 November 1959. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman. Dia merupakan putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Paku Alam III. Pada tanggal 17 Agustus 1946 ditetapkan sebagai Mahaguru pada Sekolah Politisi Republik Indonesia bagian tinggi di Mertoyudan Magelang oleh PJM Presiden Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Indonesia yaitu Soekarno, tepatnya di tahun 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Lalu, pada tanggal 19 Desember 1956, dia juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada. Ki Hajar Dewantara juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Selain itu, tanggal 2 Mei yang merupakan hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di kota Yogyakarta pada 26 April 1959 di kediamannya di Padepokan Ki Hajar Dewantara. Jenazahnya kemudian disimpan di Pandapa Agung Taman Siswa untuk kemudian dimakamkan di Taman Wijaya Brata pada tanggal 29 April 1959. Upacara pemakamannya dipimpin oleh Soeharto yang bertindak sebagai inspektur upacara.
Oke, perkenalkan nama saya Aurelia dengan NIM H1051251011. Di sini saya akan menjelaskan tokoh publik atau tokoh nasional yang berkaitan dengan kelima Pancasila yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya mengambil tokoh Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Ia dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Ia memperjuangkan hak dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kinerja R.A. Kartini dalam sila pertama. R.A. Kartini itu tersendiri, ia percaya bahwa iman dan ilmu pengetahuan harus berjalan demi kemajuan bangsa. R.A. Kartini termasuk wanita yang sangat religius terhadap agama. Nah, selanjutnya untuk sila kedua, Kartini ia memperjuangkan hak-hak perempuan pada zamannya yang dibatasi oleh adat dan budaya patriarki. Ia menolak ketidakadilan. R.A. Kartini itu sendiri dia sangat menolak ketidakadilan dan dia sangat menolak budaya patriarki. Nah, yang ketiga, ia tidak membedakan suku, ras, agama. Baginya semua warga negara, warga bangsa berhak mendapatkan ilmu pengetahuan, hak, dan rasa cinta terhadap tanah airnya. Nah, untuk yang keempat, ia menunjukkan cara berpikir yang demokratis dan berpikir secara kritis. Ia mengajak berdialog antara perempuan dan laki-laki agar tidak ada yang namanya budaya patriarki dan menghargai pendapat orang lain. Raden Ajeng Kartini tersendiri dia sangat menghargai pendapat orang lain dan tidak merendahkan atau menganggap pendapat orang lain itu sangat tidak bagus. Dan selanjutnya ia membangun sekolah untuk perempuan. Nah, R.A. Kartini dikenal sebagai perempuan yang mendirikan sekolah bagi perempuan pada masa penjajahan Belanda. Nah, yang terakhir untuk sila kelima, ia berjuang untuk keadilan perempuan Indonesia agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam belajar dan berkarya, dalam keadilan dan kesetaraan. R.A. Kartini mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari keberanian untuk berpikir dan berjuang untuk kebenaran. Oke, sekian dari saya Aurelia. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya Miranda Novasari dengan NIM H1051251009. Di sini saya akan membacakan mengenai Ibu Sri Mulyani Indrawati. Nah, Sri Mulyani Indrawati lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962. Ia dikenal sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh di Indonesia, bahkan di dunia. Sejak muda, Sri Mulyani sudah menunjukkan kecerdasan dan keteguhan sikap. Setelah menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia, ia melanjutkan studi doktoralnya di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, sebelum akhirnya meniti karir sebagai akademisi dan kemudian terjun ke pemerintahan. Sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani dikenal tegas, disiplin, dan berani mengambil keputusan sulit. Ia melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem keuangan dan perpajakan agar lebih transparan dan bebas dari korupsi. Kepemimpinannya membuat Indonesia mampu bertahan di tengah krisis ekonomi global dan membawa citra positif bagi negara di mata dunia. Ia bahkan sempat dipercaya menjadi Direktur Pelaksana di Bank Dunia, sebuah posisi bergengsi yang jarang ditempati oleh orang Indonesia. Namun, langkahnya tidak selalu mulus. Sri Mulyani pernah terseret dalam kontroversi kasus Bank Sentri pada 2008. Keputusannya menyelamatkan bank tersebut menuai kritik karena dianggap merugikan negara. Meskipun kemudian terbukti tindakan yang dilakukannya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, kebijakan fiskalnya yang ketat dan penegakan pajak yang keras juga sempat membuat sebagian pelaku usaha merasa terbebani. Meski demikian, di balik kontroversialnya, Sri Mulyani tetap dipandang sebagai sosok yang berintegritas tinggi. Ia menjadi simbol perempuan Indonesia yang cerdas, berani, dan tidak mudah goyah dalam tekanan politik. Lewat kepemimpinannya, ia membuktikan bahwa kejujuran,
dan ketegasan bisa berjalan seiring dengan kemajuan bangsa. Baik, itu penjelasan saya mengenai biografi Sri Mulyani Indrawati. Terima kasih dan saya lanjutkan kepada teman saya. Baiklah, di sini saya Rindi Babaro dengan NIM H10512510005. Nah, Habibie merupakan presiden ketiga bangsa Indonesia yang lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Habibie ini dikenal sebagai ilmuwan jenius yang membawa banyak perubahan, terutama dalam bidang demokrasi dan teknologi. Selain itu, salah satu pengembangan yang menjadi simbol dikenangnya Habibie ini adalah pengembangan pesawat N250 Gatot Kaca. Nah, dari pengembangan ini, kemajuan teknologi bangsa di Indonesia pada tahun 1990-an menjadi maju. Habibie ini juga dikenal sebagai tokoh yang sangat berpendidikan, berwawasan tinggi, cerdas dan berjiwa nasionalisme. Ia juga menjadi cinta sejati di dalam cerita hidupnya bersama istrinya Hasari Ainun Besari. Dalam konteks, Habibie ini adalah contoh bagi para generasi muda sekarang yang mementingkan pendidikan. Tanpa pendidikan, kita tidak akan mengerti apa itu yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, kita membutuhkan pendidikan untuk mewujudkan nilai-nilai sila yang ada di dalam bangsa Indonesia. Dari mulainya pendidikan, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang damai dan bahagia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Diki Hidayat dengan NIM H1051019. Di sini saya akan memaparkan salah satu tokoh politik yang kinerjanya sesuai dengan Pancasila, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang dikenal sebagai Gus Dur. Beliau adalah tokoh ulama, intelektual, dan Presiden Republik Indonesia yang keempat dari tahun 1999 sampai 2001. Gus Dur dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Beliau adalah seorang tokoh politik yang sangat Pancasialis, konsisten, dan mengedepankan toleransi dan humanisme di atas politik identitas, terutama dalam membela hak-hak kelompok minoritas. Warisan terbesarnya adalah kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa seperti pencabutan larangan perayaan Imlek di ruang publik, yang memperkuat nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, sebagai mantan Ketua Umum PBNU, ia memperjuangkan Islam yang moderat dan inklusif, yang disebut dengan Islam Rahmatan lil Alamin, yang menjadikannya salah satu ikon demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delvin Azrafaik. NIM H105115003 akan membahas tentang tokoh politik yaitu Soeharto. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto dianggap sejalan dengan Pancasila karena menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan ideologi negara selama masa Orde Baru. Pancasila sebagai dasar negara yang tidak boleh dipertentangkan dengan ideologi lain dan menekankan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Soeharto menerapkan kebijakan asas tunggal Pancasila, mewajibkan semua partai politik dan organisasi masyarakat menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam aktivitasnya untuk menjaga persatuan bangsa serta mencegah masuknya ideologi asing seperti komunisme atau liberalisme. Penanaman nilai Pancasila diwujudkan melalui pendidikan moral Pancasila dan penataran P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila yang mewajibkan seluruh pelajar dan pegawai memperdalam serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengarahkan agar semua aspek kehidupan bangsa melalui politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah ancaman ideologi lain, serta membentengi masyarakat dari pengaruh golongan radikal atau ekstremis yang bertentangan dengan dasar negara.
membangun stabilitas politik dan mempercepat pembangunan ekonomi berdasarkan ideologi nasional Pancasila. Dengan langkah-langkah tersebut, Soeharto berperan besar dalam menjadikan Pancasila sebagai dasar tunggal seluruh sendi kehidupan masyarakat dan negara pada masa Orde Baru, sekaligus sebagai alat pemersatu dan stabilitas bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abel Ferdinand, NIM H1051251013. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Muhammad Yamin. Sejalan dengan Pancasila, karena gagasan-gagasannya tentang dasar negara Indonesia sangat mirip dan menjadi bagian penting dalam proses perumusan Pancasila. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Yamin adalah tokoh pertama yang menyampaikan secara lisan 5 dasar negara yang secara substansi mencerminkan sila-sila dalam Pancasila yang resmi digunakan saat ini. Hubungan gagasan Muhyamin dengan Pancasila, Muhyamin mengusulkan 5 pokok dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 5 prinsip itu kemudian diterjemahkan menjadi sila-sila Pancasila: ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemikiran Yamin banyak diambil dari sejarah, peradaban, agama, dan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga menjiwai dan mengakar pada nilai-nilai yang menjadi ciri khas Pancasila. Yamin memandang penting nilai kebangsaan, persatuan, kemanusiaan, toleransi, dan keadilan sosial, yang seluruhnya juga menjadi dasar-dasar sila dalam Pancasila. Peran dan keselarasan Yamin dalam proses pembentukan Pancasila. Yamin adalah anggota BPUPKI dan juga Panitia 9 yang sangat aktif kontribusi dalam menyusun naskah Piagam Jakarta, cikal bakal Pancasila saat ini. Ia menyeimbangkan antara aspirasi kelompok nasionalis dan agamis yang menjadi ciri kompromis dalam sila-sila Pancasila. Gagasan Yamin tidak seluruhnya diadopsi mentah-mentah, namun menjadi sumber inspirasi utama dan memperkaya diskusi hingga terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Kesimpulannya, Muhyamin sejalan dengan Pancasila karena usulannya tentang dasar negara sangat mendukung prinsip-prinsip yang kemudian disahkan sebagai Pancasila, baik dari segi nilai kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, hingga keadilan sosial. Seluruhnya sudah tercermin dalam gagasannya dan memperkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ahmad Al-Ghazali dari Prodi Rekayasa Sistem Komputer dengan NIM H1051251001. Di sini sebagai tugas Pancasila saya akan menjelaskan peran Muhammad Hatta sebagai tauladan Pancasila. Muhammad Hatta sendiri itu umumnya dikenal sebagai Bapak Proklamator, tapi tidak hanya Bapak Proklamator, namun juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan julukan itu tidak diberikan langsung begitu saja, namun karena Pak Muhammad Hatta sendiri itu menganggap koperasi itu sebagai bantuan buat rakyat kecil umumnya, yang rakyat prasejahtera dan lain-lainnya, di mana pada saat itu rakyat kesusahan untuk mencari pinjaman yang tanpa ada rentenir ataupun bunga yang tinggi. Dan lalu tercetuslah Koperasi Indonesia yang dibentuk oleh Muhammad Hatta. Dan Muhammad Hatta sendiri itu misinya untuk membangun koperasi Indonesia pada saat itu, yaitu memberikan pinjaman yang murah bagi rakyat yang membutuhkan pinjaman dan harga sembako yang murah. Dan di situ juga koperasi itu fungsinya juga untuk bergotong royong, tidak hanya untuk menyediakan sembako atau pinjaman saja. Dan Muhammad Hatta diberi julukan itu juga pada saat Kongres Koperasi Indonesia yang kedua, yaitu tanggal 12 Juli 1953 di Bandung. Dan dari situlah terciptanya Hari Koperasi Nasional, yaitu tanggal 12 Juli pada setiap tahunnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Suri tauladan kita Pak Muhammad Hatta yang sudah mencetuskan Koperasi Indonesia untuk membantu para masyarakat kita saat ini. Mungkin sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rafid Ahmad Mustaqim dengan NIM H105-125-1015. Pada hari ini saya akan membahas tentang tokoh politik yang sejalan dengan Pancasila. Nah, yang saya ambil tokoh pada hari ini, yang saya akan bahas hari ini adalah tokoh yang bernama Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu ia adalah salah satu tokoh yang mempersatukan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ia mempersatukannya itu dari berbagai daerah dengan melakukan pendekatan yang menghormati kemanusiaan serta martabat mereka gitu. Nah, lalu pada tahun 1946, Jenderal Sudirman pada kala itu menjabat sebagai Panglima Besar. Ia mengangkat 7 tokoh laskar yang dimana untuk menduduki posisi jabatan Dewan Penasehat Pucuk Pimpinan Tentara. Nah, pada kala itu juga beliau menunjukkan bentuk apresiasi terhadap martabat dan keahlian setiap kelompok pejuang serta menciptakan mekanisme koordinasi yang memperkuat persatuan bangsa di Indonesia. Nah, kinerja tokoh beliau ini sejalan dengan sila kedua dan sila ketiga, yang dimana yang sila kedua ini ia lebih mengedepankan kemanusiaan serta martabat mereka juga. Nah, lalu yang untuk sila ketiga ini adalah ia juga mempersatukan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia untuk melawan para penjajah tersebut. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari penjelasan kami semua. Apabila kami ada salah kata, mohon maaf. Dan juga dengan penjelasan kami semoga bermanfaat untuk semuanya. Kami dari kelompok 1 mengundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dadah.